Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan satu hal tentang fisika yang masih ada hubungannya dengan induksi elektromagnetik. Saya punya sepotong batang konduktor atau kawat konduktor ini dari bahan tembaga, ya. Ini potongan kawat ini sudah saya gunakan pada video yang lalu untuk menjelaskan tentang arus induksi, ya. Nah, sekarang potongan konduktor ini akan saya pakai untuk menjelaskan, ya, bahwa ujung-ujung kawat tembaga ini, kawat konduktor ini, ya, bisa memiliki kutub positif dan kutub negatif, ya. Jadi seperti baterai ini nanti sifatnya, ya. Nah, tetapi ya tentu saja tidak saya hubungkan dengan batu baterai ini, ya. Dan tanpa proses kimia sama sekali, ya. Masih ingat ya, batang konduktor misalnya batang tembaga, kalau bergerak memotong medan magnet akan timbul arus listrik di dalamnya, seperti ini. Nah, ini arus induksi namanya, ya. Kita lihat sekali lagi, ya, seperti ini. Nah, asal-usul arus ini sudah dijelaskan di video saya yang judulnya arus induksi, ya. Link videonya bisa dilihat di halaman deskripsi di bawah ini, ya. Silakan klik, nanti dilihat. Nah, selama konduktor itu bergerak memotong medan magnet, selain timbul arus listrik seperti ini, ya, arus induksi seperti ini, ada lagi yang tak kalah penting untuk diketahui, yaitu ternyata ujung-ujung batang ini satu jadi ujung positif atau kutub positif atau potensial positif, ya, dan satu ujung yang lain jadi ujung negatif atau kutub negatif atau potensial negatif. Nanti saya jelaskan ujung mana yang jadi positif dan ujung mana yang jadi negatif, ya. Jadi selama memotong medan magnet, konduktor jadi mirip seperti sebuah baterai. Nah, baterai itu kan punya satu ujung positif dan satu ujung lainnya negatif, gitu ya. Nah, jadi konduktor yang bergerak memotong medan magnet itu dapat dijadikan sumber arus listrik, gitu ya. Yang harus diingat, di dalam konduktor itu, ya, terdapat banyak sekali elektron bebas, yaitu elektron yang bebas bergerak, tidak terikat oleh inti atom. Elektron bebas ini sangat mudah digerakkan ke ujung kiri batang ataupun ke ujung kanan batang, ya. Kalau ada energi yang menggerakkannya, ya, kalau ada gaya yang menggerakkannya. Nah, ketika konduktor bergerak memotong medan magnet, ya, elektron-elektron bebas tersebut mengalami gaya yang disebut gaya Lorentz atau nama lainnya gaya magnetik, ya. Akibatnya elektron akan bergerak sepanjang batang seperti ini. Perhatikan, ya. Ya, jadi gaya Lorentz-nya, ya, betul-betul menggerakkan elektron tersebut, ya. Tentu saja tidak hanya satu elektron itu, ya, tapi semua elektron bebas yang ada di dalam konduktor tersebut, ya. Jadinya seperti ini. Nah, ya, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa gaya Lorentz tadi bisa muncul di dalam konduktor yang bergerak memotong medan magnet, ya. Misalnya pada kawat tembaga ini saat memotong medan magnet, lalu gaya Lorentz itu menggerakkan semua elektron bebas yang ada di dalam konduktor ini, ya. Nah, sudah ada video yang menjelaskannya, ya, video saya dengan judul arus induksi. Link videonya bisa dilihat di halaman deskripsi di bawah ini. Jadi kalau diperhatikan tadi, semua elektron bebas, ya, bergerak ke salah satu ujung batang. Di sini diberikan contoh elektron bergerak ke ujung kiri batang, ya.
Nah, perhatikan, elektron ngumpul di satu ujung kiri ya. Lihat lagi, baik-baik. Nah, akibatnya ujung ini jadi lebih negatif ketimbang ujung satunya, ujung yang kanan. Ya, maka jadilah ujung ini ujung negatif atau kutub negatif atau potensial negatif. Sementara ujung kanan ya, jadi kekurangan elektron, maka disebut ujung positif atau kutub positif atau potensial positif. Nah, seperti itu proses terjadinya kutub positif atau potensial positif dan kutub negatif atau potensial negatif. Mudah kan? Sekarang perhatikan lagi arah arusnya. Ini hal yang penting ya. Pada contoh ini arus mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan tadi kita sudah tahu ujung kiri itu kutub negatif atau potensial negatif, sementara ujung kanan potensial positif ya, atau kutub positif. Nah, jadi arus selalu mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ya, sekali lagi kita lihat. Ya. Atau dengan kata lain, ya, arus listrik selalu menuju ke kutub positif atau potensial positif. Tapi ingat, ini adalah arus yang mengalir di dalam konduktor yang bergerak memotong medan magnet, ya. Ingat itu. Jadi arus listrik selalu mengalir menuju ke ujung positif, ke kutub positif, ke potensial positif. Ya. Nah, ini penting diingat ya. Kenapa? Karena kalau nanti hanya diketahui arah arusnya yang mengalir di dalam konduktor itu, maka kita bisa tahu atau bisa menentukan mana kutub positifnya dan mana kutub negatifnya. Seperti ini misalnya. Nah, ini medan magnet masuk tegak lurus bidang gambar ya. Lalu batang konduktor digerakkan memotong medan magnet ke kanan seperti gambar ini ya. Arah arus yang timbul ya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang belum tahu kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arus yang timbul dalam konduktor seperti ini, bisa dilihat link videonya di halaman deskripsi di bawah ini. Dengan tangan kanan, dengan kaidah tangan kanan kita peroleh arah arusnya ya, jadi ke ujung atas. Seperti itu. Jadi ujung atas batang adalah kutub positif atau potensial positif. Ini tambahan informasi. Kalau sebuah lampu dihubungkan ke ujung-ujung batang konduktor ini menggunakan kawat berbentuk U seperti ini, ini kawat bentuk U-nya, maka lampu akan menyala saat batang konduktor digeser ke kanan atau bergerak ke kanan seperti ini. Nah, terjadi lampu menyala karena ada arus induksi dari batang. Nah, begitu batang konduktor berhenti bergeser, lampu pun padam karena tidak ada lagi arus induksi yang terjadi. Lanjut sedikit lagi tentang beda potensial pada batang konduktor saat bergerak memotong medan magnet seperti ini. Ya. Karena kedua ujung konduktor punya potensial berbeda, satu positif dan satu lainnya negatif, maka dikatakan ada beda potensial. Singkatnya, ada potensial antara kedua ujung batang tersebut. Ya. Satuan beda potensial atau potensial ya adalah volt, disingkat P. Ya. Nah, sekali lagi, ini sudah sangat mirip dengan sebuah baterai. Coba perhatikan. Pada baterai selalu tertulis nilai beda potensialnya, ya, seperti yang diberi lingkaran kuning ini. Ya. Ini artinya baterai ini punya potensial 1,5 volt. Ya. Perlu diketahui potensial 1,5 volt seperti ini adalah potensial baterai saat tidak dihubungkan dengan rangkaian luar. Nah, potensial baterai saat tidak dihubungkan dengan rangkaian luar seperti ini, ya, disebut GGL, singkatan dari gaya gerak listrik.
ya, diberi simbol, ya, simbol GGL adalah epsilon, diambil dari abjad Yunani. Tetapi ada juga yang memakai simbol E besar. Nah, tidak masalah itu, ya. Jadi angka 1,5 volt ini, ya, adalah GGL baterai, ya, gaya gerak listrik dari baterai ini, ya. Nah, beda potensial atau potensial pada konduktor ini juga seperti itu, disebut GGL induksi, ya. Nah, ada tambahan kata induksi di situ, sebab GGL-nya terjadi karena peristiwa induksi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.